Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Lukmanul Hakim dengan NIM 230418011 akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Usul Fikih yang diampu oleh Bapak Dadang Syarifuddin, yaitu dengan meresum apa yang saya pelajari dari mata kuliah Usul Fikih. Bismillah, konsepsi hukum Islam di Indonesia. Terdapat 3 poin yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu syariat atau at-tasyri'. Dinamakan syariat ialah hukum yang berisi aturan dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut perbuatan seorang hamba atau amaliyah, bukan menyangkut i'tiqadiyah atau keyakinan seorang hamba melalui ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun ucapan Nabi SAW dalam hadis. Dan sifat daripada syariah ini adalah universal, karena Allah tidak terpaku atau tidak terikat ruang dan waktu, dan juga bisa dipahami dari segala sudut pandang. Kemudian yang kedua, eternal, bersifat abadi. Ketiga, absolut, mutlak, suatu kaidah hukum, dan di mana hukum daripada syariat di syariat ini bersifat mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Dan yang keempat, bersifat tunggal. Pembuat syariat atau asy-syari' ini ialah Allah dan Rasulnya. Kemudian poin yang kedua daripada konsepsi hukum Islam yaitu istinbat. Apa itu istinbat? Istinbat ialah metode atau tata cara yang digunakan oleh para ulama fikih untuk menghasilkan suatu hukum, dan di mana hukum di sini tidak atau belum rampung atau bisa disebut sebagai bahan setengah jadi yang bersumber dari syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sifat daripada istinbat itu ada 3, lokal dan temporal, artinya bisa berubah-ubah. Kemudian yang kedua, relatif, bisa benar ataupun salah. Dan yang ketiga, tidak tunggal, yaitu bukan suatu kaidah hukum. Dan orang yang melakukan kegiatan istinbat ini adalah faqih, dinamakan faqihun. Jamaknya adalah fuqaha, menghasilkan suatu produk yang dinamakan fikih atau bahan setengah jadi. Dan para ulama ketika berbeda pendapat dalam menentukan suatu hukum disebut ijtihad. Kemudian poin yang ketiga daripada konsepsi hukum Islam khususnya yang berada di Indonesia yaitu tatbiqi. Setelah kita mempelajari apa itu syariah dan istinbat, syariah merupakan sumber di mana hukum Islam itu diambil, dan istinbat merupakan metode atau tata cara yang digunakan para ulama fikih dalam menentukan suatu hukum, yang dimana hukum tersebut dalam istinbat ini belum jadi atau belum rampung, bahan setengah jadi. Dan tatbiqi merupakan hukum yang sudah jadi kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hukum yang telah dihasilkan oleh para ulama fikih yang dimasukkan ke dalam perundang-undangan, bahan siap pakai. Dan pelaksanaan proses tatbiqi ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, pelaksananya dinamakan imam, putusannya dinamakan qanun, dan bersifat lokal, temporal, dan tunggal. Kemudian yang kedua, pelaksananya dinamakan qadhi atau bahasa Indonesia adalah hakim. Putusannya dinamakan qadha dan bersifat kasuistik dan tunggal. Dan putusan dari qanun dan qadha ini merupakan kaidah hukum. Kemudian yang ketiga ada namanya mufti. Pelaksanaan namanya mufti, putusannya dinamakan fatwa. Dan ini bersifat kasuistik, tidak ada daya paksaan. Fatwa sendiri merupakan kaidah moral, bukan suatu kaidah hukum, sehingga tidak ada paksaan agar melakukannya. Perbedaan antara usul fiqih dan fiqih. Ilmu usul fiqih merupakan ilmu dengan kaidah-kaidah atau pembahasan-pembahasan yang dapat menghasilkan hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Dan usul fiqih ini bersifat
umum terhadap nas syariat. Adapun ilmu fiqih merupakan ilmu dengan hukum-hukum syariat atas suatu perbuatan hamba yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, dan ilmu fikih ini merupakan produk dari ilmu usul fikih. Usul fikih terbagi menjadi dua macam hukum. Yang pertama hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Hukum taklifi maksudnya ialah substansi tanggung jawab oleh subjek hukum. Dan subjek hukum dalam hal ini maksudnya ialah mukallaf atau seorang hamba yang sudah diwajibkan atau memenuhi syarat wajib agar melakukan suatu ibadah. Dan hukum taklifi terbagi menjadi 5 macam menurut kalangan ulama Syafi'iyah, yaitu yang pertama ijabun atau pengwajiban, yang kedua an-nadbu, pengsunahan, yang ketiga ibahatun, pembolehan, dan yang keempat karahatun, pembencian, dan yang kelima tahrimun atau pengharaman. Kemudian yang kedua dinamakan hukum wad'i, yaitu hukum yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab adanya sesuatu yang lain dan syarat bagi sesuatu yang lain, dan juga atau sebagai penghalang terhadap sesuatu yang lain. Hukum wad'i terdiri dari 3 macam, yaitu asbabul hukm, asyurut, dan mani'ul hukm. Yang pertama asbabul hukm atau asbabul ahkam, yaitu menjadi sebab utama yang menjadi ketentuan. Jika ada sebab, maka ada hukum. Jika tidak ada sebab, maka tidak ada hukum. Contoh ketika sudah adanya nisab. Kemudian yang kedua, itu asyurut atau syarat. Yang syurut di sini maksudnya wajib atau sahnya. Ya, maksudnya jika ada syarat, maka hukum harus ada. Sebaliknya, jika tidak ada syarat, maka hukum tidak ada. Contoh, adanya saksi ialah syarat sahnya pernikahan, dan niat menjadi syarat sahnya puasa. Jikalau tidak ada saksi dan niat, maka hukumnya batal atau dianggap tidak sah. Kemudian yang ketiga, mani'ul hukm atau penghalang dari suatu hukum. Ketika adanya penghalang, adanya pembatal, maka hukum tidak ada. Ketika tidak ada suatu penghalang, maka hukum ada. Contohnya ketika haid. Jenis-jenis hukum menurut para ulama fikih. Di sini saya mencantumkan 2 pendapat dari para ulama kalangan Syafi'iyah dan Ahnaf atau Hanafiyah. Yang pertama, menurut kalangan ulama Syafi'iyah, jenis-jenis hukum itu ada 5 macam. Yang pertama ada wajib, yang kedua ada sunnah, yang ketiga boleh atau mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima ialah haram. Adapun menurut kalangan ulama Ahnaf atau Hanafiyah, jenis-jenis hukum ini terdiri dari 7 macam hukum atau 7 jenis hukum. Yang pertama ada fardu, yang kedua ada wajib, yang ketiga sunnah, keempat mubah, yang kelima makruh litanjih, yang keenam makruh litahrim, dan yang ketujuh haram. Ada catatan pada menurut kalangan ulama Ahnaf ini terkait dengan macam-macam atau jenis-jenis hukum ini, yaitu jika suatu hukum ini dari Al-Quran, maka menggunakan jenis hukum fardu dan haram. Dan jika suatu hukum ini terdapat dari hadis atau as-sunnah, maka menggunakan kata wajib dan makruh litahrim. Sedikit menambahkan terkait dengan subjek hukum. Subjek hukum ialah manusia yang dibebani tuntutan hukum, dan ini dinamakan mukallaf. Prosesnya dinamakan taklif. Adapun poin lain yaitu ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Apa yang dimaksud dengan kedua hal itu? Yaitu kepantasan seorang hamba atau manusia untuk menerima suatu hak dan suatu kewajiban, dan hak tersebut didapatkannya sampai liang lahat. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna kasratal 'admil mayyiti ka kasril 'admil hayy." Sesungguhnya memecah tulang seorang mayit sama saja
dengan memecah tulang seseorang manusia yang hidup. Kemudian poin selanjutnya terkait dengan sumber dan dalil hukum. Sumber dari hukum Islam ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber yang diakui dan sumber yang tidak diakui. Sumber yang diakui dinamakan al-muttafaq dan sumber yang tidak diakui dinamakan al-mukhtalaf. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan dua poin sumber yang diakui atau dua sumber poin al-muttafaq. Yaitu yang pertama ialah Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Sumber yang pertama yaitu Al-Quran atau dalam bahasa hukumnya dinamakan Alkitab. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran tidak semua ayat-ayat mengandung atau membahas seputar hukum atau dasar fikih. Hanya ayat-ayat berkaitan dengan perintah ataupun larangan yang dijadikan sumber dari hukum Islam atau fikih. Dan fikih hanya membahas seputar perbuatan lahiriah, bukan batiniah. Ulama pun tidak memasukkan bab merusak alam dalam hukum fikih. Hanya ada 280-an atau 500-an ayat tentang hukum di dalam Al-Quran. Dalam hukum Islam, jika kita manusia merusak alam, maka akan dikenakan salah ataupun dosa. Karena ada ayat la tufsidu fil ardh. Kemudian Al-Quran ini bersifat multitafsir, yaitu dapat dipahami oleh setiap orang tanpa keluar dari konteksnya. Contoh pada surat Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'usikum. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata bi dalam kalimat ini. Menurut ulama kalangan Syafi'iyah, arti dari ayat ini yaitu alal aqal salah satu ash'ur, yaitu sedikitnya 3 helai rambut. Menurut ulama kalangan Ahnaf atau Hanafiyah, alal aqal ba'dus sya'ar, sedikitnya sebagian rambut yang ada di kepala. Kemudian pendapat yang ketiga menurut ulama kalangan Malikiyah, yaitu ba'dus sya'ar lam yakfi, setengah rambut pun yang ada di kepala ini belum cukup. Contoh lain dalam masalah iddah, yaitu bukan maksudnya seorang wanita yang telah diceraikan ini dilarang keluar rumah, akan tetapi yang dilarang hanyalah menikah ataupun menerima lamaran ketika masa iddah. Dan contoh lain dalam menafsirkan kata kafir dalam Al-Quran, yaitu mengandung beberapa makna. Ada kafir ahdi, yaitu kafir yang wajib dijaga, tidak boleh dibunuh karena sama-sama warga negara dan memiliki kewajiban dan hak seperti seorang muslim, seperti itu. Dan yang kedua, kafir harbi, yaitu boleh diperangi. Karena kenapa? Karena orang kafir ini ada di medan perang. Kemudian sumber yang kedua daripada sumber yang diakui atau sumber al-muttafaq yaitu as-sunnah. Terdapat perbedaan pendapat dalam mengartikan sunnah ini. Menurut ulama kalangan muhadditsin, yaitu ulama yang banyak meriwayatkan hadis dan membukukannya. As-sunnah diartikan sebagai hadis dan hadis diartikan sebagai sunnah. Artinya apa? Mereka memandang Rasulullah SAW sebagai sosok idealis. Ma udifa ilan nabi qawlan kana fi'lan aw taqriran. Apa yang dikatakan, diperbuat, sikap dan sifat dari Nabi SAW. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada kalimat uswatun ini diartikan jika diikuti maka akan menimbulkan suatu hal yang baik. Nah, menurut kalangan ulama usuliyun, yaitu ma udifa ilan nabi qawlan kana fi'lan aw taqriran mimma yasluhu ayyakuna dalilan minasyar'i, yaitu apa yang dikatakan, diperbuat, sikap, sifat dari Nabi SAW yang berkaitan atau memiliki implikasi daripada hukum. Terdapat perbedaan dari arti dari kalangan ulama usuliyun dan ulama muhadditsin. Bedanya
yaitu pada akhir kalimat mimma yasluhu ayyakuna dalilan minasyar'i, yang memiliki implikasi daripada hukum. Adapun menurut kalangan ulama muhaditsin yaitu secara umum, tidak hanya berimplikasi terhadap dalil-dalil syar'i, tetapi secara umum apa yang dikatakan Nabi diperbuat ataupun sifat Nabi, maka itu dinamakan sunnah. Menurut ulama kalangan ahli fiqih atau fuqaha, as-sunnah berarti ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yaitu akan mendapat pahala apabila seorang mengerjakannya dan tidak mendapat dosa seorang ketika meninggalkannya, atau dinamakan dianjurkan. Tapi barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi daripada usul fikih ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.